Halo teman-teman semuanya, selamat datang di midas.id dengan saya Felix. Hari ini kita mau bahas satu saham yaitu saham anak usahanya Astra yaitu Astra Auto Parts atau Auto. Nah, jadi ceritanya saham ini tuh lagi murah-murahnya karena kalau teman-teman lihat ya, teman-teman lihat di harga sahamnya ya, jadi eh, dia ini udah turun dari puncaknya sampai ke sini tuh udah sekitar 70-80%. Jadi puncaknya tuh sekitar 4.700-an yaitu di tahun 2013-an, 2014. Sekarang harganya sudah turun jadi 1.000. Nah, ini udah diskon banget kelihatannya. Nah, kita sekarang mau lihat kita mau bedah auto ini seberapa bagus dan apa yang menyebabkan em, apakah kita bisa berinvestasi di sini gitu. Jadi pertama-tama saya mau lihat di sektornya si auto ini kan dia jualannya itu adalah apa suku cadang mobil ya, suku cadang kendaraan dan di sini tuh ada pemainnya ada siapa aja gitu. Jadi saya akan cek wait kita reload dulu. Saya akan cek di sektor suku cadang mobil itu ada siapa aja. Nah, jadi saya akan ke sini ya, ke member area, ke Stock Tracer Maps. Habis itu saya akan cari Auto Parts and Equipment. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya teman-teman akan melihat bahwa pemainnya tuh ada banyak sebenarnya. Ada Auto, ya ada Bolt, ada INDS, Alpine dan sebagainya gitu. Nah, biasanya saya tuh suka nge-short dari ROE paling tinggi ya. Jadi ROE paling tinggi saya akan short, kemudian saya akan hilangkan yang blank. Nah, jadi kelihatan bahwa pemain yang paling untung ya ROE itu adalah SMSM, habis itu ada Auto, INDS dan juga ada Alpine. Nah, jadi ada empat ini yang apa namanya yang profitable. Lalu SMSM nih kelihatan dia itu yang paling bagus dari segi ROE. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari inventory, ya jadi bisnis itu kan selalu kalau bisnis yang ada barang jadinya itu pasti akan selalu ada yang namanya inventory atau persediaan. Nah, persediaan ini biasanya kalau misalnya dikelola dengan baik, ya bagus. Tapi kalau misalnya pengelolaannya jelek, itu justru bisa mengakibat cash flow perusahaan menjadi macet gitu. Nah, di auto ini kelihatan bahwa sebenarnya dia itu yang paling baik ya dari pengelolaan inventory karena dia cash conversion cycle-nya. Jadi cash conversion cycle ini apa? Ini intinya adalah dari waktu company membayar supplier sampai ke penjualan kemudian cash-nya dapat ya, itu totalnya berapa hari. Jadi berapa berapa jaraknya antara pembayaran ke supplier dan penerimaan cash dari pelanggan. Nah, auto ini perlu waktu 65 hari, which is itu dibandingkan teman-teman yang lain, ya itu jauh lebih baik ya. Auto ini cuma 65 hari, dia punya cash conversion cycle. Nah, itu good ya, tapi meskipun begitu ya, yang lain ini kelihatannya masih cukup oke sih, meskipun cukup agak-agak lama. Tapi auto yang paling baik dari sisi inventory. Nah, lalu kita mau lihat auto ini bisnisnya apa sih ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu bisa buka aja langsung ke public expose-nya. Teman-teman bisa download materi public expose seperti ini. Udah tinggal teman-teman baca aja. Yang penting rajin mau baca gitu. Nah, jadi auto ini dia tuh 80% dimiliki oleh Astra International, 20% tuh dimiliki oleh masyarakat ya. Jadi kita. Nah, kemudian dia punya beberapa entitas anak dan asosiasi. Nah, ini yang dia masuk itu ke merek-merek seperti ini ya. Jadi ada Honda, ada Toyota. Intinya ini grup Astra lah. Kayak dia melayani grup Astra. Nah, jadi yang dijual itu ya komponen suku cadang untuk mobil, motor ya, kemudian ada truk seperti ini. Nah, jadi Astra Auto Parts atau Auto itu membaginya itu pendapatan berdasarkan dua segmen, yaitu bisnis perdagangan, trading ya berarti kayak distributor, dia mendistribusikan barang-barang jadi suku cadang mobil, kemudian bisnis manufacture itu berarti dia yang memproduksi suku cadang tersebut yang dipasangkan ke mobil baru gitu ya. Nah, jadi si auto ini kalau misalnya teman-teman tadi lihat chartnya, ups ya kita lihat chartnya ini kan turun terus ya. Nah, ini penurunannya kenapa? Nah, jadi saya akan lihat kondisi kinerjanya auto dalam beberapa tahun terakhir. Baru nah, ini kita kelihatan ya.
Dari segi laba bersih ya, laba bersihnya Auto memang puncaknya itu di tahun 2000 eh, ya 2010 sampai 2013. Nah, ini tuh adalah masa-masa jayanya lah. Nah, kemudian 2013 sampai sekarang tuh turun-turun terus ya 800, 300, 400, 500 ya. Tapi kabar baiknya sih memang dari 2015 sampai 2019 ini bertumbuh terus ya 300, 400 ya 500, 600, 700. Jadi em, dari 2015 sampai 2019 bertumbuh terus. 2020 dia justru drop ya karena COVID. Nah, labanya ini juga direpresentasikan dengan positifnya cash flow. Ya, cash flow from operationnya positif ya, kelihatan dari sini cash flow dari operasional itu juga positif 200 miliar, 800 miliar, 1 triliun. Jadi laba yang dihasilkan itu uh, real ya, jadi beneran ada duitnya gitu. Makanya cash flow yang positif. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu perusahaan yang labanya positif tapi cash flow-nya negatif, which is ada banyak tuh perusahaan di bursa ya, teman-teman lihat aja tuh ada perusahaan-perusahaan yang dia cetak laba tapi minjem utang terus, kemudian kena PKP. Teman-teman bandingkan aja laba bersih dengan cash flow-nya, pasti cash flow-nya negatif, biasanya seperti itu. Ya, jadi kalau misal dengan tool seperti ini teman-teman bisa langsung kelihatan nih laba bersih dengan cash flow apakah dia jalannya itu beriringan atau tidak gitu. Lalu dari sisi ROE memang paling puncak tertingginya itu waktu di tahun ini ya waktu 29% nih, berarti tahun berapa nih, 2010 ya, memang puncak tertingginya di 2010 ROE-nya. Habis itu turun-turun terus ya 2011 ya makin tahun dia makin turun, tapi kabar baiknya memang dari 2015 ya sampai 2019 itu memang dia growing ya, dia punya pertumbuhan. So sebenarnya cukup oke dalam 5 tahun terakhir dia berhasil untuk bounce back, tapi ya harga sahamnya malah turun gitu. Nah, apakah ada peluang di sini? Nah, sebelum kita bilang bahwa oke ini labanya naik, harga turun udah beli aja. Sebenarnya nggak sesimpel itu. Kita juga pengen uh, agar analisa kita itu juga apa ya, detail gitu. Nah, jadi si auto ini teman-teman kalau misalnya kita bedah ya laporan keuangan ya di bagian balance sheet-nya. Jadi kalau teman-teman buka ke neracanya ya laporan posisi keuangan ini, teman-teman kalau ambil datanya saya sudah ambil, ditaruh ke sini dan kemudian teman-teman bikin dalam bentuk graf seperti donat donat seperti ini, teman-teman akan melihat bahwa di asetnya auto itu 32% itu adalah investasi pada entitas asosiasi, 21% itu kepada aset tetap, dan sisanya ya perintilan kecil-kecil ya. Kalau misalnya cashnya 10%, piutang 11%, persediaan 11% ya lebih kurang sama. Tapi yang memang yang paling besarnya itu memang investasi pada entitas asosiasi dan juga aset tetap. Jadi dua paling besar itu seperti itu. Nah, kenapa sih penting kita untuk bedah balance sheet? Karena dengan kita membedah balance sheetnya, membedah neracanya, karena kan gini, perusahaan bisa menghasilkan pendapatan itu ya karena dia punya aset gitu. Kalau dia punya aset, aset tersebut bisa menghasilkan sesuatu bagi perusahaan. Karena kan aset ya seperti itu, something yang bisa menghasilkan sesuatu itu disebut dengan aset. Nah, kalau kita selama ini cuma lihat kayak penjualan berapa, laba berapa, kita nggak pernah tahu the reason behind that ya. Dan untuk kita tahu itu kita mau nggak mau tetap harus bedah dia punya balance sheet. Nah, si Astra Auto Parts ini, Auto ini sebagian besar itu investasinya pada entitas asosiasi dan 21% pada aset tetap. Nah, kita bedah ini tuh apa sih? Oke, jadi kita lihat ya satu-satu di sini ya. Jadi saya tuh gabungkan ya antara investasi pada entitas asosiasi dengan pada Ventura bersama ya. Jadi saya gabungkan ini. Nah, kita bisa lihat 9 sama 10. Oke, 9 dan 10 kita tarik. Investasi pada entitas. Nah, jadi dia ada invest ke PT Denso, dia memiliki 25% kepemilikan. Ya, ini teman-teman nanti bisa baca ya total nilai bukunya berapa dan sebagainya. Ya, ini laba bersih yang didapatkan ini laba bersih si Denso yang merupakan bagian dari Auto, ya milik Auto. Kemudian di investasi pada Ventura bersama ada GS Baterai, ya ini baterai, kemudian Akebono Brake ini rem ya. Jadi ini semua suku cadang mobil ya. Ini kayak ini suspensi kalau saya nggak salah. Ya, Inti Ganda Perdana, Aisin Indonesia. Jadi ini semua suku cadang.
Ini persentase oke, jadi kita tahu si Auto ini punya investasi pada perusahaan-perusahaan ini gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa sih yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini? Oke, jadi kepada Auto kita bisa lihat sebenarnya kalau misalnya mau lihat detailnya, kita bisa lihat dari sini ya. Ini di breakdown bener-bener ya. Jadi paling gede itu ya ini sebenarnya lebih kurang sama ya, 1 triliunan ya, 1 sampai 1,7 triliun. Bagian paling gede ya sebenarnya dapatkan dari AAIJ sama GSB ya, GS Baterai. Kok AAIJ tadi apa? AAIJ Akebono ya, dari Akebono Break gitu. Nah, kalau misalnya kita mau lihat penggabungannya semua ya teman-teman tinggal naik ke atas aja nih. Biar lebih simple ya, biar lebih cepat. Kok tadi kita mau lihat breakdownnya ya kita bisa lihat seperti itu. Kita bisa lihat dari sini aja langsung. Bagian atas laba rugi entitas asosiasi dan ventura bersama setelah pajak. Nah, di sini ya 237 miliar gitu. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini kan 6 bulan ya, per 6 bulan ya. Kalau misalnya kita setahun kan, ya, berarti ini tinggal dikali 2 aja, berarti sekitar 400 berapa nih? 480 lah ya, 470 480 miliar. Nah, lalu teman-teman Anda bisa lihat Anda bisa bandingkan seperti ini. Dia berinvestasi sekitar ya 5 triliun ya, yang dia dapatkan tuh sekitar tadi 500 miliar lah, 400 sampai 500 miliar. Berarti kan returnnya tuh sekitar ya 8% lah, 8 sampai 10% dia returnnya dari investasi tersebut. Ya ini cukup oke sebenarnya meskipun nggak terlalu exciting. Tapi kita coba take a step back, kita lihat lebih panjang ke belakang ya, jangan 2021. Kita coba lihat waktu 2020 ya. 2020 saya yakin pasti rugi sih. Ya teman-teman lihatlah bagian atas laba rugi entitas asosiasi dan ternyata dia menderita rugi 76 miliar ya. Wajar dia rugi karena ya ketika COVID, lockdown segala macam ya dia nggak bisa ekspor segala macam ya mau nggak mau rugi. Lalu 2019 dia 500 miliar ya itu cukup oke. Ya which is ya berarti 10% ya, 10 persenan. Nah, kalau bisa kita lihat tahun ke belakang ya 2018 2017 growing ya. Jadi investasi pada entitas asosiasinya ini bertumbuh kan, 2018 itu 478, 2017-nya 335. Jadi tadi 2017 kepala 3, 2018 kepala 4, 2019 kepala 5, 2020 rugi ya. Nah, 2021 sudah balik lagi tuh. Begitu juga dengan penjualan dari auto sendiri ini juga udah mulai recover ya, udah mulai recover ke 7 triliun. Nah, ini kalau kita lihat di 2019 penjualnya kan 15 triliun ya. Kalau misalnya ini di 2020 dia bisa recover ya berarti lebih kurang 14 triliun sampai 15 triliun halusnya bisa dicapai oleh auto. Jadi dia bisa kembali lagi gitu. So, itu yang pertama ya. Tadi kita kan membedah yang komponen yang investasi pada entitas asosiasi. Lalu kita coba lihat dari bagian aset tetap ya, di bagian aset tetap karena ini porsi terbesar kedua. Di bagian aset tetapnya Anda bisa perhatikan di aset tidak lancar, habis itu lihat ke aset tetap ya. Nah, ini ke catatan kaki nomor 11. Nah, Anda bisa turun ke catatan kaki nomor 11. Ya, ini ada apa? Nah, ini ada tanah, bangunan, ya mesin ya, pabrik, peralatan pabrik dan peralatan kantor. Nah, paling gede itu ya memang mesin ya. Dan ini tuh jadi gini, aset-aset tetap ini itu kan setiap tahun digunakan sehingga ya pasti akan ada kerusakan dan harus diganti baru dan sebagainya, dan kok bisa dipakai panjang ya itu ada penyusutannya, jadi nilainya susut. Sama seperti teman-teman kalau bisa beli mobil setiap tahun nilainya susut meskipun mobilnya masih bisa dipakai gitu. Jadi sama mesin juga seperti itu, setiap tahun nilainya akan susut. Nah, kita bisa lihat bahwa dari sini total apa namanya perolehan dari aset-aset ini 7,2 triliun ya, sekitar 7,2 triliun. Lalu iya ya, 7,2 triliun. Habis itu ada akumulasi penyusutan. Jadi udah sekian lama penyusutannya sekitar ya 3,94 triliun.
Jadi nilai bersihnya masih ada 3,3 triliun. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya tanah ya pasti kalau tanah nggak ada penyusutan ya. Jadi akumulasi penyusutan nggak dari tanah tapi di mesin-mesin dan bangunan segala macam itu ada penyusutan. Nah, lalu teman-teman kalau misalnya teman-teman baca sampai bawah ya teman-teman akan melihat catatan ini ya. Nilai wajar tanah dan bangunan berdasarkan hierarki nilai wajar tingkat 2 pada tanggal 30 Juni 2021 dan Desember bla 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 adalah sebesar 4,8 triliun. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, perolehan tanahnya kan 800 miliar. Jadi teman-teman bayangkan, dia perolehan tanah 800 miliar dan kalau misalnya direvaluasi sekarang harganya jadi 4,8 triliun nah, nilai tanah tersebut. Nah, ini sebenarnya baik tapi kok saya pikir itu begini, kalau tanahnya dijual ya baru akan masuk ke bagian laba bersihnya si auto, tapi kalau misalnya tidak dijual ya masih digunakan buat aktivitas usahanya untuk perluasan pabrik segala macam ya sebenarnya nggak akan terlalu ngaruh sih apa namanya kenaikan nilai ini gitu. Jadi kenaikan nilai ini tuh baru akan ngaruh kalau misalnya si auto ini jual tanahnya. So itu good note yang teman-teman harus take apa ya di take into consideration. Jadi dari dua sini ya teman-teman sudah melihat bahwa jadi stepnya tadi kita bedah dulu balance sheetnya dia punya apa aja. Habis itu dari yang dia punya ini dia bisa ngasilin berapa. Tadi kita belum cek ya. Aset tetapnya berapa. Kan tadi aset tetapnya itu sekitar 3 triliun ya. Jadi auto ini lumayan lumayan GG juga sih menurut saya. Jadi aset tetapnya kan 3 triliun. Oke. Nah, dari 3 triliun ini dia tuh bisa menghasilkan penjualan em, sekitar 7 triliun di kuartal 2. Berarti kan kalau misalnya kita setahun kan, full year 2021 kan berarti sekitar 14 triliun. Ya, teman-teman bayangkan ada perusahaan yang punya aset tetap 3 triliun tapi bisa menghasilkan pendapatan sebesar 14 triliun gitu. Jadi ya 4 sampai 5 kali dari aset tetapnya ya nggak banyak company bisa kayak gini gitu. Jadi sebenarnya ini oke lah ya. Jadi sebenarnya oke banget. Em, tinggal ya teman-teman kalau misalnya mau lebih detail lagi bedah tapi saya nggak akan mungkin nggak akan di video ini karena takutnya nanti kepanjangan. Kita bisa bedah cash flow-nya ya, ini cash flow kita bedah lebih dalam tapi saya akan share ke teman-teman di membership aja. Tapi untuk di video ini teman-teman tahu setidaknya proses berpikirnya untuk kita ngebedah laporan keuangan, kita bedah balance sheet, habis itu ya tinggal sisanya kita bedah dia punya nanti kita bedah dia punya cash flow, kita bedah dia punya laporan laba rugi. Oke, I think segitu dulu ya buat teman-teman memahami auto ini. I think teman-teman juga sudah cukup familiar dengan produk-produknya auto ya. Misalnya ada shop and drive ya, kemudian suku cadangnya si Astra ini kan sudah cukup banyak gitu. Apalagi dengan adanya diskon PPNBM sampai akhir tahun itu harusnya akan ngedrive otomotif. Nah, tinggal teman-teman cek lagi, hitung lagi value-nya. Apakah dengan value segini, dengan valuasi segini harganya cukup murah atau justru harganya kemahalan bagi kita. Nah, segitu dulu untuk videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain jika kamu merasa ini bermanfaat. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk eh, komen di bawah kira-kira mau dibahas saham apa lagi. Jadi mana tahu saya bisa coba bantu teman-teman untuk memahami saham tersebut. Oke, jangan lupa subscribe dan I'll see you in the next video. Bye bye.